Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayuning Tias dengan NIM S1S11905-1. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai judul saya, yaitu klasifikasi keluarga miskin menggunakan metode K-Nirid-Snakebor sebagai tugas final dari mata kuliah Praktikum Kecerdasan Buatan. Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang masih terus dihadapi semua bangsa termasuk Indonesia. Masalah kemiskinan merupakan hal yang sering dilihat karena menyangkut berbagai macam aspek, seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap, atau tidak berpendapatan sama sekali. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan klasifikasi keluarga miskin menggunakan algoritma K-Nirid-Snakebor dengan 7 indikator. Indikator yang pertama yaitu jumlah anggota keluarga, yang kedua jumlah tanggungan anggota keluarga, yang ketiga penghasilan bulanan, yang keempat biaya rekening listrik dan air per bulan, yang kelima keterangan gaji, dan yang keenam ada sisa gaji. Data mining merupakan teknologi yang menggabungkan metode analisis tradisional dengan algoritma yang canggih untuk memproses data dengan volume besar. K-Nirid-Snakebor adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised learning di mana hasil dari intens yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K tetangga terdekat. Prinsip kerja K-Nirid-Snakebor atau KNN adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan K tetangga Snakebor terdekatnya dalam data pelatihan atau training. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari orang terdekat peneliti yang dapat dijadikan sampel untuk analisa dan juga pengujian yang dapat dilihat seperti pada tabel yang akan saya tampilkan berikut ini. Tabel berikut ini merupakan tabel dataset di mana dalam tabel ini terdapat beberapa data. Data itu yang termasuk ada ID, umur, jumlah anggota keluarga, jumlah tanggungan, gaji, rekening listrik per bulan, rekening air per bulan, keterangan gaji, dan juga sisa gaji. Selanjutnya di sini ada data testing, di mana dalam data testing ini ada beberapa data yaitu ID, umur, jumlah anggota keluarga, jumlah tanggungan, gaji, rekening listrik per bulan, rekening air per bulan, keterangan gaji, dan sisa gaji. Selanjutnya yang terakhir di sini ada data training, di mana di sini yang membedakan ada tabel deskripsi. Langsung saja kita masuk pada aplikasi Orange. Pada aplikasi Orange ini sebelumnya saya telah melakukan klasifikasi dan analisa KKN sehingga terjadi seperti yang tampil pada layar. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai apa-apa saja yang telah saya lakukan. Di sini terdapat 2 file, dan langkah yang pertama yang saya lakukan adalah mengimpor file yang ada di Excel dengan cara menarik atau mengklik tombol file yang ada di sebelah kiri. Kemudian saya memasukkan file data training dengan cara double klik pada file ini, seperti yang akan saya lakukan berikut. Nah, di sini sebelumnya saya telah memasukkan data training. Kemudian yang perlu kita pastikan dari data kita, misalnya dari tipe dan role. Misalnya di sini untuk rekening air, tipenya adalah numerik dan role-nya adalah feature. Dan di sini deskripsinya tipenya adalah kategori dan role-nya adalah target.
Setelah selesai, kita langsung saja menekan apply, lalu kita close. Kemudian untuk menampilkan data ini, kita memerlukan data table. Caranya dengan menarik garis atau dengan mengklik dan memilih data table. Dan untuk melihat datanya, kita bisa langsung dengan mengklik data table seperti yang muncul pada layar berikut. Selanjutnya kita akan memasukkan lagi data testing. Caranya sama dengan kita melakukan atau mengekspor data training yang pertama tadi. Kemudian untuk memastikan kita menampilkan data dengan menggunakan data table juga. Kemudian untuk melihat datanya lagi, kita bisa double klik pada data table dan akan muncul tampilan data seperti berikut. Langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu data training ini akan kita sambungkan dengan metode KNN seperti yang saya tunjuk pada layar ini. Caranya yaitu dengan menarik garis dan memilih metode KNN. Kemudian kita pastikan lagi jumlah K-nya ada berapa. Jumlah K di sini ada 3. Mencari 3 tetangga terdekat. Kita double klik saja dan di sini kita bisa memilih berapa jumlah K terdekat, dan di sini saya memilih 3. Kemudian kita close. Setelah itu kita akan melakukan prediksi bahwa apakah ini nanti termasuk kategori keluarga miskin atau tidak. Kemudian di sini saya menambahkan tombol prediction. Prediction ini berguna agar kita bisa menganalisis data dari data training dan data testing sehingga dia bisa menyimpulkan untuk prediksinya. Prediction ini nantinya hanya akan menampilkan miskin dan tidak miskin. Kemudian kita butuh menyeleksi kolom dengan menggunakan select kolom seperti yang saya tunjuk pada layar. Kemudian dari select kolom ini kita sambungkan ke dalam data testing. Jika sudah, kita langsung saja double klik pada tombol prediction ini. Dan akan muncul data seperti berikut, di mana ada beberapa data keluarga yang termasuk dalam klasifikasi miskin dan tidak miskin. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih.